Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik mengenai bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Oke anak-anak. Miss Dian akan menjelaskan apa sih itu arti dari kalimat utama. Kemudian kalimat penjelas apa sih artinya? Kemudian gagasan pokok dan terakhir gagasan pendukung ya. Keempatnya beda atau sama sih definisinya? Nah, langsung saja ya. Berikut ada contoh paragraf. Coba perhatikan paragraf berikut. Nah, Miss Dian memberi warna stabilo yang berbeda-beda di situ. Stabilo yang berwarna merah itu merupakan kalimat yang pertama. Ya, itu berakhir di titik ya, itu satu kalimat. Kemudian stabilo yang berwarna hijau itu kalimat kedua. Sama itu berakhir di titik juga ya. Kemudian kalimat yang digaris bawahi biru itu merupakan kalimat ketiga ya. Oke, kita langsung Miss Dian mau menjelaskan kalimat utama. Nah, kalimat utama dari paragraf berikut terdapat pada kalimat yang pertama yang berwarna merah. Ya, mengapa disebut kalimat utama? Kalimat utama itu sendiri pengertiannya adalah kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Ya. Dan kalimat utama itu bersifat umum. Artinya bersifat umum itu artinya masih bisa diuraikan lagi secara lebih detail ya. Oke, kalimat utama itu biasanya terdapat di awal kalimat ya. Dan kalimat utama itu merupakan inti dari sebuah paragraf ya, tidak boleh lupa intinya dan masih bisa dijabarkan lagi lebih banyaknya. Nah, dalam paragraf ini kalimat utamanya yaitu dari dahulu hingga sekarang boneka tetap menjadi mainan kesukaan anak perempuan. Itu ya, semoga anak-anak paham ya. Oke anak-anak, selanjutnya kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas itu terdapat pada kalimat selanjutnya setelah kalimat utama, yaitu kalimat yang di stabilo hijau itu kalimat penjelas yang kedua. Kemudian kalimat yang digaris bawahi biru itu merupakan kalimat penjelas ketiga ya. Itu pengertiannya sendiri apa ya? Mengapa itu disebut kalimat penjelas? Nah, kalimat penjelas itu sendiri artinya adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan pernyataan yang disebutkan pada kalimat utama ya. Jadi hanya menjelaskan, kalimat penjelas itu menjelaskan pernyataan. Nah, penjelasannya itu bisa berupa rincian, contoh maupun hal lain yang bersifat memperjelas kalimat utama. Oke, itu ya. Coba dilihat lagi paragrafnya. Nah, dalam paragraf itu kalimat yang kedua itu menjelaskan kalimat utama ya, yaitu mainan ini disukai anak perempuan karena bentuknya yang feminin ya. Kemudian kalimat penjelas ketiga, selain bentuknya karena bentuknya yang unik, boneka juga disukai anak perempuan karena naluri alamiahnya sebagai seorang perempuan, yaitu suka mengasuh dan menyayangi. Oke, itu semoga anak-anak mengerti ya kalimat penjelas ya. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu gagasan pokok ya. Gagasan pokok itu artinya adalah ide pokok dalam kalimat utama. Ingat ya, ide pokok dalam kalimat utama. Dengan kata lain, di dalam kalimat utama tersirat ide pokok. Ya. Jadi, gagasan pokok itu lebih tepatnya
ringkasan lagi ya, ringkasan lagi yang lebih jelas lagi, ringkasan lagi dari kalimat utama ya. Oke. Gagasan pokok dari paragraf ini kita cari ya. Tadi kan kalimat utamanya, dari dahulu hingga sekarang boneka tetap menjadi mainan kesukaan anak perempuan ya. Nah, gagasan pokoknya itu kan ringkasan ya dari kalimat utama ya. Nah, gagasan pokoknya dari paragraf tersebut bisa disebutkan yaitu boneka mainan kesukaan anak perempuan. Itu cukup ya. Oke, itu lebih singkat lagi dari kalimat utama. Oke anak-anak, selanjutnya gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah ide pokok dalam kalimat penjelas. Ingat ya, ide pokoknya dalam kalimat penjelas. Dengan kata lain, di dalam kalimat penjelas tersirat ide pokok. Jadi kalimat penjelas ini lebih disingkat lagi, diringkas lagi, sehingga menjadi gagasan pendukung. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di paragraf di kalimat kedua. Nah, kalimat kedua ini bisa disingkat lagi untuk menemukan gagasan pendukung, yaitu alasan mainan ini disukai anak perempuan ya. Itu gagasan pendukung dari kalimat yang kedua ya. Selanjutnya gagasan pendukung yang selanjutnya dari kalimat yang ketiga, yaitu lebih disingkat lagi ya dari kalimat ketiga itu alasan boneka disukai anak perempuan. Itu ya. Jadi ingat, gagasan pendukung ini lebih singkat lagi dari kalimat penjelasnya ya. Oke, ide pokok dari kalimat penjelas. Oke, sekian dari Miss Dian mengenai materi bahasa Indonesia. Semoga anak-anak paham ya. Oke, goodbye anak-anak.